Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Denpono Media. Oke teman-teman, di video kali ini, nah ini aku gabut banget ya. Ini jam 2 pagi ya teman-teman ya. Aku mau berbagi tips dan trik buat teman-teman, terutama yang punya usaha atau UMKM. Gimana sih caranya kita manfaatkan yang namanya kartu kredit atau mungkin pay later ya, untuk kita bisa pakai untuk modal kayak gitu, atau mungkin bisa untuk melakukan penagihan kepada pelanggan kita yang punya hutang atau tagihan, bisa bayar pakai layanan itu, bisa pakai paylater atau kartu kredit atau metode pembayaran yang lain. Nah, gimana caranya? Kalian bisa ikuti video ini sampai selesai biar nggak gagal paham. Nah, buat yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai invoice billing atau rintisan billing teman-teman ya. Jadi di aplikasi ini kita bisa pakai untuk satu, untuk melakukan penagihan. Jadi kita bisa bikin invoice untuk penagihan ya. Nanti pelanggan kita bebas mau bayar pakai apa. Kayak misalnya kris ada, terus virtual account ada paylater, Blibli, Kredivo, Home Credit itu bisa teman-teman. Bahkan kartu kredit ya, dan nanti ke depannya akan ada update-update tambahan mengenai metode pembayaran yang tersedia. Nah ini, fitur yang bagus ya teman-teman ya, jadi kita bisa buat nagih pelanggan kita yang susah banget ditagihnya. Terus kita bisa juga manfaatkan aplikasinya ini untuk melakukan pembayaran ke supplier ya. Jadi kita melakukan pembayaran ke supplier, tapi kita bisa milih mau bayar pakai apa, kayak kartu kredit, paylater, atau sejenisnya yang saya sebutkan tadi teman-teman. Nah caranya gimana? Gampang banget ya, kalian tinggal masuk saja ke Play Store atau App Store, cari yang namanya rintisan billing ya. Nah nanti kalian tinggal daftar aja pakai nomor HP ya yang terhubung ke WhatsApp, tinggal seperti itu aja teman-teman, nanti tinggal isi data diri aja. Nah kebetulan aku sudah daftar ya, sudah melakukan transaksi juga. Nah, teman-teman nanti bisa perhatikan ya di sini nih. Ini adalah aplikasi rintisan billing punyaku, teman-teman. Nah, di sini setidaknya tuh di bagian dashboard ya, ada dua menu utama ya. Yang satu pembayaran, yang pembayaran ini adalah ini ya, kayak misalnya supplier. Nah, ini kan namanya supplier. Jadi kita punya supplier apa? Misal contohnya di sini nih supplier sembako. Nah, ini kita bisa manfaatkan ya untuk bayar tagihan kita kepada supplier. Jadi kita yang transfer. Atau kita bisa pakai menu yang penagihan. Jadi kita bisa nagih kepada pelanggan kita. Misalnya nih, kemarin aku transaksi ya, mau bayar tapi mintanya pakai paylater. Jadi saya buatkan invoice dari rintisan ini nominalnya 500.000 dan beliau ini berkenan ingin bayar pakai ini teman-teman ya, pakai home credit. Jadi saya pilihnya yang paylater. Nanti pembayarannya lewat aplikasi Blibli seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen melakukan penagihan, ya kita masuk ke menu penagihan. Bentar, menu tagihan, buat tagihan baru. Nah, ini diisi ya, nama pelanggannya siapa, nomor HP, nomor email, seperti itu, alamat dan catatan kosongkan saja nggak apa-apa. Terus nanti di bawahnya kan ada akun bank. Akun bank itu nanti dimasukkan pas proses pendaftaran, seperti itu. Untuk proses pencairannya nanti bahas setelah ini ya. Kemudian ini tadi untuk tagihan, jadi kita nagih ke pelanggan kita. Pelanggan yang bayar bebas mau bayar pakai apa. Kemudian kalau misalnya kita mau bayar ke supplier ya, kita misalnya nggak ada uang cash, tapi harus bayar tagihan ke supplier, kita masuk ke menu pembayaran ini teman-teman. Kemudian kita bikin supplier baru, kayak gini misalnya, nanti tinggal diisi aja suppliernya apa. Kayak misalnya kemarin itu aku bikin nih, ke supplierku tuh supplier sembako ya, karena memang ini toko sembako ya. Jadi seperti itu. Tapi pertanyaannya gini, ini rekeningnya dimasukkan ke rekening supplier atau rekening siapa? Ya tergantung ya, kalau misalnya supplier menerima pembayaran via transfer bank, ya kita bisa tambahkan rekeningnya. Tapi ini proses pencairannya H+1 ya teman-teman di hari kerja. Jadi kalau misalnya kita bayar hari ini,
baik yang penagihan atau pembayaran itu kita yang bayar ke supplier, itu cairnya esok hari, H+1 hari kerja, seperti itu. Nah, kalau misalnya supplier mintanya cash, ya ini nanti diisi dengan rekening kita sendiri teman-teman, seperti itu ya gampangnya. Atau nih kalau kalian, misalnya butuh modal dana darurat daripada kita pengajuan lagi ke bank, kalian bisa manfaatkan layanan ini untuk sebagai tambahan modal atau dana darurat. Jadi kita bisa manfaatkan menu pembayaran supplier ini. Jadi misalnya kayak gini, kita bikin supplier sembako. Nah, nanti kita rekeningnya diisi dengan rekening kita sendiri, itu nggak masalah teman-teman ya. Atau diisi dengan rekening istri kita, suami kita. Nah, itu juga bisa ya teman-teman ya. Atau mungkin saudara kita juga nggak masalah buat menerima pembayaran, seperti itu. Tinggal diatur aja. Tapi suppliernya harus jelas juga, supplier sembako kah atau apakah, seperti itu. Gitu teman-teman. Apakah aman? Aman teman-teman ya, aman. Karena ini tuh jadi sistemnya kita bayar ke pihak rintisan, nanti rintisan baru dicarikan ke rekening. Jadi transaksi kita itu ya aman-aman aja, karena kita melalui pihak ketiga, seperti itu, baik yang penagihan atau yang supplier, seperti itu. Nah, saya pakai layanan ini, itu sebenarnya kayak gini tuh sudah lama banget ya, sudah setahunan lah. Kalian unduh aja aplikasi Rintisan Billing ini, lalu praktekkan sendiri karena aku sudah pakai nih teman-teman ya. Kalau nggak percaya, di menu dashboard-ku tuh, kalian bisa perhatikan ya. Nih. Ini sudah beberapa kali saya coba ya, ada yang minta dibuatin, invoice ini, itu, mau bayar pakai ini, ya saya buatkan gitu kan. Jadi kita tuh fleksibel, pelanggan mau bayar pakai apa kita bisa teman-teman ya. Kita persiapan pakai ini. Bisa dipakai untuk diri kita sendiri atau mungkin buat pelanggan yang merasa mau bayar pakai cicilan, ya boleh banget. Jadi seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian masih ada pertanyaan mengenai pembahasan kali ini, silahkan komen aja di bawah. Nah, untuk yang pengen cobain, aplikasi invoice-nya ini, tinggal download aja ya. Namanya Rintisan Billing ya. Nah, ini nanti ke depannya masih ada update lagi mengenai metode metode pembayaran yang terbaru. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamebono, tempat berbagi cerita di YouTube, ilmu dan inspirasi berpadu. Tips